Di sebuah pasar yang ramai dengan hiruk-pikuk jual beli, hiduplah seorang pedagang tua bernama Yusuf. Ia dikenal di seluruh penjuru pasar bukan karena kekayaannya, melainkan karena kejujurannya yang tak tergoyahkan. Meskipun hidupnya sederhana, hatinya selalu lapang dan damai. Di sudut pasar yang sama, ada pedagang lain bernama Malik. Berbeda dengan Yusuf, Malik punya cara licik untuk meraup untung. Ia sering mencampur gandum kualitas terbaik dengan gandum yang sudah mulai rusak, lalu menjualnya dengan harga tinggi, seolah semuanya adalah gandum pilihan. Baginya, keuntungan adalah segalanya, tak peduli bagaimana cara mendapatkannya suatu pagi yang cerah. Seorang ibu tua dengan pakaian sederhana datang ke lapak Yusuf. Wajahnya tampak lelah dan di tangannya tergenggam beberapa keping uang receh. Ia ingin membeli gandum untuk keluarganya. Tanpa banyak bertanya, Yusuf menyambutnya dengan senyum hangat. "Ibu butuh gandum berapa banyak?" tanyanya lembut. Sang ibu menjawab dengan suara pelan, "Hanya cukup untuk ini, Nak." Ia menunjukkan uang di tangannya. Yusuf mengangguk, mengambil sekopnya, lalu mengisi sebuah kantong dengan gandum terbaik yang ia punya. Ia menimbangnya dengan teliti, memastikan takarannya pas, bahkan sedikit ia lebihkan. Setelah itu, ia menyerahkannya kepada sang ibu. Malik yang kebetulan melihat kejadian itu dari lapaknya, tak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar. Ia mendekati Yusuf sambil tertawa sinis. Ibu tua itu tidak akan tahu bedanya. "Kau bisa dapat untung lebih banyak," ejeknya. Yusuf hanya tersenyum tenang menanggapi ejekan itu. Ia memandang Malik dengan tatapan teduh dan berkata, "Malik, sahabatku, aku takut mengambil sesuatu yang bukan menjadi hakku. Aku selalu ingat pesan Rasulullah bahwa siapapun yang menipu bukanlah bagian dari golongannya dan tempat bagi para penipu adalah di neraka. Keuntungan kecil di dunia ini tidak sebanding dengan murka Allah." Malik hanya mendengus, menganggap Yusuf terlalu naif dan kolot. Ia kembali ke lapaknya, melanjutkan praktik curangnya dengan perasaan puas karena merasa lebih pintar. Hari-hari pun berlalu. Langit yang biasanya cerah, tiba-tiba menjadi gelap. Awan hitam menggumpal, dan tak lama kemudian, hujan lebat turun tanpa henti selama berhari-hari. Pasar menjadi becek dan sepi. Bencana terbesar menimpa Malik. Karung-karung gandum miliknya yang ia simpan di tempat terbuka, yang sudah ia campur antara yang baik dan yang buruk, basah kuyup oleh air hujan. Gandum yang bagus menjadi rusak. Dan yang sudah rusak menjadi busuk, tak bisa dijual sama sekali. Ketika hujan reda dan pasar kembali buka, para pembeli yang terlanjur membeli gandum dari Malik sebelum hujan datang kembali dengan amarah. Mereka menemukan bahwa gandum yang mereka beli berkualitas sangat buruk. Kabar kecurangan Malik menyebar secepat kilat ke seluruh pasar. Tak ada lagi yang mau membeli darinya. Dalam sekejap, Malik kehilangan segalanya, hartanya, usahanya, dan yang paling berharga, kepercayaan orang-orang. Ia jatuh miskin dan terduduk lesu di lapaknya yang kosong. Sementara itu, di sudut lain pasar, lapak Yusuf justru semakin ramai. Para pembeli yang tahu kejujurannya, berbondong-bondong datang kepadanya. Mereka percaya pada kualitas barang dagangan Yusuf dan ketulusan hatinya. Melihat kondisi Malik yang menyedihkan, hati Yusuf tergerak. Ia tidak menyimpan dendam atas ejekan Malik dulu. Sebaliknya, ia mengambil sebagian gandum terbaik miliknya, membawanya ke lapak Malik, dan memberikannya secara cuma-cuma. "Ambillah ini, Malik, untukmu dan keluargamu," kata Yusuf. Malik tertegun. Ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Orang yang dulu ia ejek karena kejujurannya, kini datang menolongnya. Di saat ia terpuruk, air mata penyesalan membasahi pipinya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Yusuf, engkau memberi tanpa pernah meminta tambahan, sementara aku dulu selalu serakah dan menuntut lebih. Nah sekarang aku paham, mengapa rezekimu selalu dipenuhi berkah, sementara aku kehilangan segalanya." Yusuf menepuk pundak Malik dengan lembut. "Sahabatku, rezeki itu bukan soal seberapa banyak jumlahnya, tetapi tentang seberapa besar berkah di dalamnya. Kejujuran mungkin tidak membuat kita kaya raya secara instan, tapi ia membuat hati kita tenang.
Dan keridhaan Allah adalah keuntungan yang terbesar dari semua keuntungan duniawi. Kisah Yusuf dan Malik ini memberikan kita pelajaran yang sangat berharga. Pertama, kejujuran dalam berdagang adalah sebuah bentuk ibadah. Menjual barang dengan takaran yang pas, kualitas yang sesuai dengan janji, dan harga yang adil adalah cerminan dari ketakwaan kita kepada Sang Pencipta. Ini bukan hanya tentang bisnis, tapi tentang membangun karakter dan iman. Kedua, penipuan mungkin bisa memberikan keuntungan sesaat, tetapi ia adalah jalan pintas menuju kehancuran jangka panjang. Keuntungan instan yang didapat dari cara yang tidak halal akan merusak keberkahan rezeki dan menghancurkan kepercayaan orang lain. Yang jauh lebih sulit untuk dibangun kembali daripada modal uang. Ketiga, Allah menjanjikan keberkahan bagi mereka yang jujur dan amanah. Seperti Yusuf, mungkin secara materi hidupnya tampak sederhana, tetapi hatinya selalu damai. Hidupnya tenteram, dan ia dihormati oleh semua orang. Keberkahan inilah yang membuat sedikit terasa cukup, dan banyak terasa melimpah. Ini adalah kekayaan sejati yang tidak bisa diukur dengan materi. Terakhir, kebaikan memiliki kekuatan luar biasa untuk melunakkan hati yang paling keras sekalipun. Sikap Yusuf yang tetap membantu Malik di saat Malik kesulitan adalah contoh nyata bagaimana akhlak yang mulia bisa menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Kebaikan Yusuf tidak hanya menolong Malik secara materi, tetapi juga mengubahnya menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga kita semua bisa meneladani sifat jujur dan amanah seperti pedagang Yusuf, serta memiliki hati yang pemaaf dan gemar menolong sesama. Karena pada akhirnya, keuntungan terbesar dalam hidup bukanlah tumpukan harta, melainkan ketenangan hati dan ridho dari Allah Ta'ala. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk membagikan video ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.